Shalom, selamat pagi adik-adik terkasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini senang sekali Kak Darli kembali untuk menyapa kalian semua yang ada di rumah. Meskipun kita beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Nah, baik adik-adik, Kak Darli ajak kita untuk bangkit berdiri. Ayo kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian kita bersama-sama. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau berkati kami Tuhan, ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau menolong kami, sertai kami, dan memberkati kami Tuhan. Dan juga kami berdoa buat anak-anak yang ada di rumah saat ini Tuhan, mendengarkan ibadah ini. Kami juga berdoa kiranya Kau berkati mereka semua. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, meskipun kami beribadah melalui online, tetapi kami yakin percaya kuasa-Mu menyertai kami pada pagi hari ini. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami serahkan semua hanya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong.
Baik adik-adik, demikian pujian kita yang kita udah nyanyikan. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Kak Feby. Untuk Kak Feby, kami persilakan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kakak harap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengunci tangan, kita tutup mata dan tundukkan kepala. Kakak akan memimpin kita. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari yang telah berlalu ini, Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan kiranya firman ini menjadi berkat bagi adik-adik yang mendengarkannya. Tuhan Yesus, ini doa dan pengucapan syukur kami dalam nama-Mu, kita semua katakan amin. Baiklah adik-adik, jadi tema kita pada pagi hari ini adalah persembahan yang benar yang terdapat di dalam nats Alkitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6-7. Kakak akan menceritakan dengan singkat isi nats tersebut. Nats tersebut berisi tentang bagaimana kita harus memberi dengan sukacita yang dapat membawa berkat, dan hendaklah kita memberikan menurut kerelaan hati kita. Jangan memberikan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah adik-adik, kakak akan mengajak kalian untuk belajar mengetahui bagaimana sih persembahan yang benar itu. Baiklah, kita akan belajar dari pengalaman Paulus di jemaat Makedonia. Jadi adik-adik, Paulus melihat bahwa jemaat Makedonia itu selalu memberikan persembahan dengan penuh sukacita, dan juga mereka selalu memberi persembahan dengan sukarela. Meskipun jemaat Makedonia itu tidak memiliki harta yang berlimpah, tetapi mereka mampu memberikan persembahan dengan sukacita dan sukarela. Mengapa demikian? Karena mereka mengasihi Allah. Adik-adik, Allah itu mengetahui segalanya loh. Ia mengetahui isi hati kita dan sikap kita kepadanya berdasarkan bagaimana kita memberikan persembahan dari waktu kita, dari energi kita, dari uang kita, terlebih dari hati kita. Allah juga tahu kalau kita mengasihi Dia, dan Ia juga tahu jika kita memberikan persembahan dengan tidak tulus dan dengan tidak sukarela. Makanya kita sebagai orang Kristen harus memiliki pemahaman bahwa memberi kepada Tuhan bukanlah suatu kewajiban, tetapi merupakan hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan segala persembahan yang kita berikan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Baiklah adik-adik, hal yang dapat kita simpulkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bahwa persembahan yang benar itu tidak hanya berupa uang dan tidak hanya kita berikan pada saat ibadah, tetapi kapan dan dimanapun kita dapat memberikan persembahan berupa puji-pujian seperti nyanyian dan tarian, doa, ucapan syukur, dan melakukan kehendak Tuhan. Hal ini dapat menyenangkan hati Tuhan, dan yang terpenting kita memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik-adik, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Kakak ulangi, 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Selamat menghafal. Terima kasih, sampai jumpa adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana renungan disampaikan oleh Kak Feby? Sungguh memberkati kita ya, karena kita harus belajar untuk memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan.
Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa dulu. Ayo kita kunci tangan kita tutup mata, mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan sudah memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, di akhir ibadah kami ucap syukur, berterima kasih karena Engkau memimpin ibadah kami Tuhan. Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur karena Engkau memberkati kami satu persatu yang kami tidak bisa sebut satu namanya, tetapi kami akan percaya Tuhan, Engkau melindungi kami, baik kami yang bulan ini berulang tahun dalam keadaan sakit Tuhan, Kau jamah kami Tuhan, beri kami kesembuhan. Kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan, kiranya persembahan yang sudah kami berikan berkenan dan harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Kiranya minggu depan kami dapat kembali beribadah online Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu buat hidup kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami ucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami menerima berkat Tuhan buat kami. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Pengumuman untuk anak-anak sekolah minggu atau adik-adik yang ada di rumah, untuk persembahan yang diberikan bisa dititipkan kepada Kak Seli selaku bendahara sekolah minggu dan bisa ditaruh di pastori atau dititipkan kepada Kakak Marianja yang ada di pastori. Dan yang kedua, adik-adik yang ingin didoakan atau didoakan kenaikan kelas, doakan usia yang baru, bisa melaporkan diri kepada Kak Nelly selaku sekretaris sekolah minggu. Dan yang ketiga, adik-adik, selama pandemi ini, selama COVID nih, adik-adik hanya beribadah secara online seperti saat ini. Jadi jangan bosan-bosan ya untuk beribadah bersama-sama guru-guru yang lain. Baik adik-adik, demikian pengumuman kita pada minggu ini. Kalian mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.